Halo, nah kali ini aku mau membagikan tips cara membuat pupuk cairan dari nasi basi. Nah ini kumpulan dari nasi basi beberapa hari. Nah beberapa mungkin dari kalian kalau ada nasi basi suka dibuang atau dikasih ke ternak ya. Nah kali ini supaya tanaman kita itu sehat dan pupuknya dengan pupuk organik, itu bisa dengan menggunakan nasi basi. Nah, nasi basinya dikumpulin dulu, terus dibiarin beberapa hari sampai dia keluar jamur kayak gini. Ini baunya kayak bau tape. Nah, ini setelah keluar jamurnya, kita tambahin dengan 6 sendok makan gula. Ini aku udah siapin gulanya. Ini karena memang gulanya ada semut, untuk ini nggak apa-apa dicampur. Ini sebanyak 6 sendok. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini 6 sendok. Jadi yang perlu kita persiapin itu nasi basi, terus gula kira-kira 6 sendok, sama wadah, terus dicampur air. Nah nanti ini setelah ini berjamur, kita tambah gula, tambah air, kita biarin lagi selama beberapa hari sampai ini nanti cairannya berubah, biasanya warna orange. Nah kalau udah berubah warna, kita bisa gunain untuk tanaman. Jadi pengganti pupuk tanaman yang nggak menggunakan cairan kimia. Mungkin lebih lengkapnya lagi, penjelasan yang paling tepat nanti bisa teman-teman juga nyari di Google atau di link-link yang lain, itu banyak. Nah buat kamu yang belum tahu, ini aku kasih tahu caranya ya. Ini tadi udah masukin gula, nasi basi yang udah keluar jamurnya, wadahnya ember, terus kita campur air. Ini karena nasinya agak banyak, airnya kira-kira 2 gayung. Ini gayungnya ya. Nah ini setelah dicampur semuanya, kita kacau dulu ya sedikit. Dan ini setelah dicampur nanti kita biarin berapa hari lagi, nanti warnanya akan berubah. Kira-kira 2 hari. Ini tinggal dimasukin ke botol-botol atau tempat penyiraman tanaman, tinggal disemprot aja ke tanamannya. Dan ini kita tutup lagi ya. Kalau biasanya dikasih nasi basi ke ternak atau dibuang nggak berguna, nah besok-besok buat yang nonton ini bisa dipraktekin apa sih bedanya hasil dari mol nasi basi ini kalau disiramin ke tanaman. Apalagi buat kamu pecinta sayur, bisa juga nih disiram ke tanaman sayur sama tanaman yang lain.
Ini sampai gulanya agak merata. Ntar kalau udah agak merata, tinggal kita tutup lagi sama plastiknya. Jadi tadi tahapannya kumpulin nasi basi, itu yang pertama. Terus dimasukkan ke dalam wadah ember. Sebenarnya wadahnya nggak harus begini, bisa juga di botol-botol bisa, tapi biasanya kalau yang di botol itu kalau dia panas menguap itu bisa pecah, kayak mengeluarkan gas gitu. Gimana tape yang kalau ditutup dia kan panas ya, jadi kalau dibuka dia bisa kayak bisa pecah botolnya. Nah, jadi setelah diendapkan berapa hari keluar jamur, campurkan gula 5 sendok, tambahkan air sebanyak 2 gayung. Kebetulan karena memang ini nasinya lumayan banyak, ini hampir setengah dari embernya. Ini memang ember yang kecil, tapi ini lumayan banyak sih. Nah, setelah ini tercampur, kita tutup lagi ya. Ini ditutup, kalau perkiraanku sih 2 hari lagi. Setelah 2 hari nanti kita bisa gunain buat tanaman. Ini nggak boleh tutup sampai rapat banget, soalnya kalau nggak ada udara ntar ini bisa pecah, bluber, berantakan deh semua. Cukup begini aja, terus kita simpan lagi, kita tunggu, nanti tinggal kita semprot ke tanaman. Oke. Yeay, ini sudah jadi. Ini namanya mol dari nasi basi, pengganti pupuk cair atau pupuk kimia yang lain. Jadi ini pupuk organik murni dari nasi. Nah, ini biasanya disiramin buat tanaman. Ini aku punya tanaman nih. Ini ada terong. Ini terongnya lagi berbunga. Ini terong semua. Yang di sini juga ada terong. Ini. Di sini ada beberapa jenis tanaman, cuman karena memang di depan kamar gitu ya. Cuman buat dalam polybag doang. Ini bahkan dalam cup doang nih. Ini cuman di dalam cup. Sepertinya memang yang tanaman yang paling kuat itu terong. Kalau kayak tanaman tomat, ini tanaman tomat dia udah tinggi, kemarin udah sempat berbunga, tapi nggak jadi buah juga. Mungkin nutrisinya nggak cukup dari tanah yang dari polybag ini, atau memang pupuknya nggak cukup. Nah, makanya hari ini pupuk yang kemarin aku buat itu, yang mol dari nasi basi, aku mau siramin ke tanaman-tanaman ini. Semoga ini tomatnya jadi berbunga lagi dan berbuah. Ini juga ada tanaman yang lain. Kalau ini masih tanaman terong. Nah, ini nih ada kangkung. Ini di depan kamar kosan. Jadi kamar kosan aku buat kayak kebun. Ada lagi nih cabai yang baru aku semai. Semoga dengan adanya pupuk ini, tanaman-tanaman ini jadi lebih segar. Kalau aku baca artikel sih emang iya, ini sangat membantu. Nah, aku tunjukin dulu nih bunga dari tanaman aku. Nih terongnya yang lagi berbunga. Ini yang masih kecil. Ini naga nih, batang naga yang aku tanam. Dia udah ngeluarin tunas. Ini aku baru nanam serai. Ini terong juga. Nah, di sekumpulan ini yang paling gemuk itu
tanaman terong. Terong itu nggak banyak membutuhkan air sih untuk tanaman. Nah, ini tomat. Kemarin ini segar, udah sempat berbunga. Dan buahnya nggak jadi gara-gara kekurangan nutrisi kayaknya. Jadi nanti kita tambahin. Ini juga, ini. Oke, buat kamu yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa bantu like dan komen dan share juga ya, supaya makin banyak yang tahu. Karena memang ini ilmunya sangat berguna. Tapi masih banyak yang belum tahu. Makanya aku udah lama ini mau praktekin, tapi terrealisasinya baru sekarang. Jangan lupa bantu ditonton video yang lain seputar pertanian. Oke.